Oke, selamat datang di video tutorial part 5, di mana part 5 ini adalah part terakhir untuk video tutorial Blender versi 2.79b ya. Oke, pada part 5 ini kita akan eh, menganimasikan untuk kamera movement atau pergerakan kamera. Karena sebelumnya di part 3 kan, di part 4 itu kita sudah membuat animasi dari karakternya ya, seperti ini. Di part 5, part terakhir kita akan membuat pergerakan kameranya. Langsung saja ke animasi. Nah, di sini tampilannya seperti ini ya. Jika kalian misalkan tampilannya seperti ini, kan ada view ya, dua view. Satu view, dua view. Kalian pilih kamera satu, lalu pencet 0. Ya kan seperti ini. Ini kita untuk melihat tampilan dari tangkapan kameranya. Oke. Selanjutnya kita pilih kameranya ya, yang ini. Lalu pencet I pada frame 0 ya, I. Jika sudah, kayaknya ada yang geser ya. Kita pindahin dulu I ke 0. Oke. Ya sudah, kita geser ke frame 10. Frame 10. Kita GX, kita geser kameranya ke objeknya, ke karakternya. Nah, seperti ini. Nanti kamera akan bergerak ya. Nah, lalu kita geser sampai frame 300. Nah, frame 300 itu si karakter berhenti berjalan ya. Lalu kita geser ke belakang kameranya. G, Y. Kurang lebih segini. Coba kita lihat. Oke. Selanjutnya, kita akan memasang marker. Marker itu agar kita bisa mengaktifkan kamera 1 dan kamera 2, karena ini ada kamera 2 ya. Langsung saja ke timeline, arahkan kursornya ke sini ya, ke bagian timeline. Lalu pencet M. M itu untuk marker di frame 0, lalu geser ke frame 300 sini. Lalu kursornya arahin ke timeline lagi dan pencet M lagi untuk marker. Nah, kita pindah ke frame 0, kita pencet markernya di sini ya. Nah, ini yang paling bawah ini segitiga. Kalau aktif berarti markernya berwarna orange. Seperti ini ya. Nah, ini aktif markernya, kita sudah pilih. Pilih kamera 1 ya, dan pindahin kursornya ke timeline di bawah sini, lalu Ctrl B. Ya, nanti akan kamera 1 yang aktif. Nah, kamera 1 ini aktif sampai frame 300. Pada frame 300, kita pilih lagi markernya yang ini, yang di bawah. Segitiga ya bentuknya. Lalu kita pilih kamera 2 untuk mengaktifkan kamera 2 di frame 300. Lalu Ctrl B di bagian timeline, ini kursornya. Ctrl B. Nah, nanti akan pindah ke kamera 2 pada frame 300. Jadi kalau dianimasikan akan seperti ini. Nah, kita geser pada frame 430. Kita akan membuat marker lagi, karena nanti pada frame 430 akan mengaktifkan kamera 1 lagi.
330 ya di sini, kursornya di sini, pencet M untuk marker. Lalu kita arahin kamera satu ke objeknya sini. GY, kita pilih dulu ya tampilan kamera satu, 0, oke. Sini kontrol 0 ya untuk melihat tangkapan kamera, lalu rotate Z, seperti ini, lalu GX untuk teknologi sini, lalu GZ untuk dibawain, lalu GY. Ini disesuaikan aja ya. Kalau misalkan terlalu jauh dideketin lagi GX, kalau terlalu atas dikebawain lagi. Nah, nanti seperti ini kurang lebih ya. Lalu kita geser sampai frame akhir. Frame akhir di 505. Kameranya kita akan ke bawah. Nah, ini pindah lagi. Kontrol 0. Kameranya kita akan ke bawahin GZ. Terus ya sampai dasar. Lalu GY. Lalu GX kalau misalkan terlalu dekat. Nah, segini. Kita akan lihat. Oke. Karena ini masih ada di kamera 2. Itu kan udah nambahin marker ya. Jadi kita pindahin untuk tampilan kamera satu lagi di frame 430. Jadi kalian klik markernya sampai berwarna oranye seperti ini. Lalu klik kamera yang ingin diaktifkan di frame 430. Lalu Ctrl B, arahin kursornya di timeline. Ctrl B. Nah, nanti akan pindah ke kamera satu yang aktifkannya. Nah, kalau ini kan kameranya belum mengikuti pergerakan si Pico dengan sempurna ya, kita sempurnain. Di sini ini terlalu lambat kameranya. Kita geser lagi ke bawah. G, Z. Seperti ini tinggal disesuaikan aja. Nah, ini kecepatan. Pindahin lagi. G, Z lagi. Kecepatan lagi. Pindahin lagi. G, Z. Yang terlalu ke depan ya kameranya. G, Y. Nanti akan seperti ini. Oke. Ini sudah cukup ya untuk kamera. Tambahan saja. Kita balik lagi ke default. Lalu kita pilih agar mempercantik ya pada saat di render. Kita pilih cycle render yang ini. Cycle render. Lalu pilih ini ya. Pilih environment, pilih colornya ke environment texture. Lalu pilih misalkan ini open. Lalu pilih gambar HDRI. Yang ini. Jadi saya akan bagikan gambar HDRI-nya di Google Drive beserta file latihan animasi dan kamera. Yang ini pilih ya. Lalu enter. Dan jika di render, kan nanti akan terlihat seperti ini. Ini ambient occlusion-nya dinonaktifkan saja. Shift Z untuk melihat tampilan rendernya. Mungkin kalau di recordan nggak kelihatan ya. Kita coba pause dulu. Nah, kalau di render, karena kita pakai cycle render dan menambahkan HDRI, maka nanti akan ada awannya dan terlihat lebih indah ya grafiknya.
Jadi seperti ini tambahan aja. Oke, kita akan stop render dulu. Bentar. Oke, karena tadi sambil render itu berat ya, pakai render cycle kita balikin ke Blender render aja. Lalu kita akan lihat balik lagi ke pergerakan kameranya. Kontrol 0, 0 aja. Lalu ALTA untuk melihat animasinya. Jadi nanti kurang lebih seperti ini ya, kalian simak aja. Dia jalan tak 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 jalan santai ya kan, sambil merenungi nasib yang nggak bisa terbang dia. Dia terjebak di bukit ya. Dari dari telur sampai dia udah menetas, dia masih di situ karena dia belum bisa terbang. Dia mencoba terbang, masih belum bisa ternyata. Akhirnya jatuh tewas mengenaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.